Selamat pagi semuanya, nama saya Triwanti Siahaan, NPM saya 201400029. Jurusan saya Manajemen Informatika, saya mahasiswa dari STIM Sukma, Sekolah Tinggi Manajemen Sukma Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi yang dimana jawaban dari jurnal umum. Tanggal 1 September, Mina Bahari menerima kas berupa kas sebesar Rp20.890.000 dan peralatan sebesar Rp34.810.000. Maka jurnalnya adalah kas dan peralatan modal. Kasnya sebesar Rp20.890.000, maka modalnya sebesar Rp55.700.000. Nominal modal yang didapat dari penambahan kas dan peralatan. Selanjutnya pada tanggal 4 September memberi peralatan secara kredit, maka jurnalnya peralatan dan usaha. Peralatan sebesar Rp3.050.000 dan utang usaha sebesar Rp3.050.000 di kredit. Kenapa akun usaha yang muncul hutang usaha? Karena pembeliannya secara kredit pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar Rp1.820.000. Maka jurnalnya adalah bahan habis pakai pada kas Rp1.820.000. Selanjutnya pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa, maka jurnalnya adalah kas pada jasa sebesar Rp20.000. Pada tanggal 11 September membayar sewa bulan Septembernya, maka jurnalnya pada kas sebesar Rp13.790.000. Pada tanggal 14 September membayar utilitas, maka jurnalnya beban utilitas pada kas sebesar Rp10.050.000. Dan pada tanggal 15 September pendapatan atas jasa belum dilakukan, maka jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp4.800.000. Dan pada tanggal 19 September jasa yang sudah dilakukan belum dibayar, maka jurnalnya piutang pada pendapatan jasa sebesar Rp21.900.000. Pada tanggal 22 September pengambilan untuk keperluan pribadi, maka jurnalnya prive pada kas Rp2.500.000. Pada tanggal 23 September diterima pendapatan jasa, maka jurnalnya kas pada pendapatan jasa sebesar Rp29.500.000. Pada tanggal 25 September dibayar beban lain, maka jurnalnya sebesar Rp2.260.000. Dan yang terakhir adalah pada tanggal 27 September dibayar beban gaji, maka jurnalnya beban gaji pada kas sebesar Rp38.210.000, maka hasilnya sebesar Rp203.630.000. Setelah kita selesai di jurnal umum, selanjutnya kita akan lanjut ke buku besar. Di sini kita akan memindahkan akun-akun tersebut yang ada di dalam jurnal umum ke dalam buku besar. Nominalnya hanya memindahkan setelah memposting ke buku-buku besar, maka hasil dari saldo tersebut setiap akun akan diposting lagi ke neraca saldo. Sebelum penyesuaian selanjutnya yang kita lakukan atau kerjakan kali ini adalah ayat jurnal penyesuaiannya. Ada beberapa akun yang akan disesuaikan
Yang pertama adalah bahan habis pakai pada tanggal 30 September sebesar Rp300.000. Dari mana Rp300.000 tersebut? Maka jurnal penyesuaiannya hanya beban bahan habis pakai. Debitnya sebesar Rp1.520.000 dan kreditnya sebesar Rp1.520.000. Di mana nominal tersebut berasal dari jurnal umum pada tanggal 5 September yang ada pada jurnal umum pada tanggal 5 September muncul akun bahan habis pakai sebesar Rp1.820.000. Maka Rp1.820.000 tersebut dituangkan dari sisa bahan pakai pada tanggal 30 September. 30 September Rp300.000, maka hasilnya Rp1.520.000. Selanjutnya pendapatan penerimaan yang belum ditagih sebesar Rp2.310.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang. Pendapatan jasa sebesar Rp2.310.000. Lalu lanjut, pada tanggal 30 September beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.500.000, maka jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi peralatan sebesar Rp1.500.000. Dan selanjutnya adalah ada beban gaji yang belum dibayar sebesar Rp475.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban gaji pada utang gaji sebesar Rp475.000. Dan yang terakhir adalah pendapatan yang terrealisasi sebesar Rp1 juta. Maka jurnal penyesuaiannya pada pendapatan diterima di muka pendapatan jasa sebesar Rp1.000.000. Maka hasil jurnal penyesuaian debit dan kredit adalah Rp6.805.000. Selanjutnya kita akan ke neraca lajur. Saya akan menjelaskan ke neraca lajur, di mana di dalam neraca lajur ini hanya memposting saldo-saldo dari jurnal yang akan kita kerjakan. Selama di neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaiannya dari neraca saldo dan ayat jurnal, kita akan mendapatkan nominal-nominal yang akan disesuaikan seperti laporan posisi keuangan. Maka yang pertama kali yang diposting adalah neraca saldo. Saldo-saldo yang ada di jurnal neraca saldo dipindahkan ke neraca saldo sesuai debit kreditnya. Selanjutnya akun-akun yang muncul di ayat jurnal penyesuaian diposting lagi kolom ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan mengerjakan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Cara pengerjakannya adalah saldo yang ada di neraca saldo disesuaikan dengan jurnal penyesuaian seperti akun ayat piutang usaha. Saldo di neraca saldo sebesar Rp21.900.000 dan di akhir penyesuaian sebesar Rp2.310.000 di debit. Maka jumlah di neraca saldo setelah penyesuaian akan menjadi Rp24.210.000. Angka yang pertama kali yang akan dipindahkan akun pendapatan jasa sampai beban penyusutan peralatan. Di sini saya akan menjelaskan pemindahan nominal yang terdapat di dalam neraca saldo. Setelah penyesuaian nominal dijumlahkan, maka kita akan mengetahui berapa beban rugi usaha kita. Di situ terdapat angka di kredit.
di kredit lebih besar daripada angka di dalam debit. Itu menandakan kita akan mendapatkan laba selisih dari debit. Adalah keuntungan kita selanjutnya, kita akan mengerjakan laporan keuangan. Yang terakhir yang saya jelaskan adalah ini tentang laporan keuangan. Di sini saya hanya menominalkan nominal apa saja. Setelah itu saldo-saldo yang didebitkan akan lebih besar daripada di kredit. Selisih dari perhitungannya harus sama perhitungannya di laba rugi, yaitu sebesar Rp6.955.000. Cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf lahir dan batin. Selamat pagi dan menjelang siang hari. Terima kasih.